Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Sebelum aku memulai readingan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe, like, share, dan komen di video aku. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel YouTube aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku Farizara. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku tunggu ya subscribe dari kalian. Karena dengan subscribe, energi kalian bisa terkoneksi dengan energi di dalam kartu tarot aku. Sehingga bila mana aku readingan, insya Allah readinganku ini bisa resonate untuk kalian. Tetap support channel YouTube aku ya, agar channel YouTube aku bisa berkembang dengan baik. Buat kalian yang ingin request tema, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang mau personal reading, bisa langsung hubungi kontak WA yang ada di kolom deskripsi. Seperti biasa, sebelum aku memulai readingan, aku beritahu kepada kalian bahwa ini adalah general reading. Bisa resonate, bisa tidak untuk kalian. Hanya resonate untuk kalian yang energinya ketarik ke dalam kartu tarot aku. Untuk itu, kalian cocokkan terlebih dahulu ya energi kalian dengan energi yang ada di dalam kartu tarot aku. Bila ada kecocokan atau kesamaan, walaupun tidak semuanya cocok, artinya readingan ini memang untuk kalian. Juga readinganku ini bersifat timeless, tidak ada batasan waktu. Kapan saja kalian menonton video readinganku ini tetap berlaku untuk kalian. Readinganku kali ini untuk zodiak Pisces dengan tema sosok gaib yang mengikutimu, baik atau buruk. Oke, kita cek dulu ya dengan memakai kartu energi. Apakah Pisces memiliki sosok gaib yang mengikuti atau tidak? Bila Pisces memiliki sosok gaib yang mengikuti, sosok gaib ini baik untuk Pisces atau buruk? Oke, kita lihat aja ya. Aku akan tarik energi sosok gaib yang mengikuti Pisces. Energi sosok gaib yang mengikuti Pisces. Oke, aku jelaskan ya. Di sini ada Goddess of the Moon, ada Man holding a coin, dan ada Seven Chakra, Archangel Uriel. Jadi Pisces di sini bukan diikuti sosok gaib, melainkan dinaungi oleh Dewi Bulan. Dewi Bulan itu siapa sih? Dewi Bulan itu salah satu dari sekian banyak dewi yang dipercaya ya di masyarakat Cina. Dalam mitos Cina pun, setiap malam pertengahan musim gugur, selalu dilakukan pemujaan pada Dewi Bulan. Dan Dewi Bulan ini dipercaya oleh masyarakat Cina sebagai dewi yang dapat membawa kemakmuran. Karena di sini ada Dewi Bulan yang menaungimu, seolah-olah kamu memang seperti mempunyai pelindung ya. Pelindung seorang peri yang sepertinya siap membantumu untuk bisa bertahan hidup di bumi ini. Dewi Bulan sendiri memberi kemampuan untuk sebagian daripada Pisces, ada yang bisa menafsirkan mimpi atau bisa menjadi ahli tafsir mimpi. Selain itu, karena Dewi Bulan ini adalah dewi pemberi mimpi, jadi kebanyakan dari Pisces banyak impian dalam kehidupannya. Dalam kehidupan cinta, Pisces sering mengalami salah satunya pengorbanan ya atas nama cinta, atau bisa juga kalian mengalami pengkhianatan cinta atau pelarian dari hubungan yang tidak bahagia. Karena kamu dinaungi oleh sesosok dewi yang penuh cinta kasih dan keindahan, sehingga untuk kebanyakan Pisces sendiri, orangnya mempunyai karakter yang tidak jauh beda dengan karakter Dewi Bulan ini. Karakter Dewi Bulan sendiri adalah karakter seseorang yang merindukan cinta dan mendambakan cinta sejati, sehingga tidak salah bila kalian yang berzodiak Pisces
Karakternya cenderung karakter seseorang yang sangat mendambakan cinta atau merindukan cinta, seperti pencarian cinta sejati di dalam kehidupan asmara Pisces sendiri. Dewi Bulan di sini berperan sangat penting ya, karena Dewi Bulan ini juga memberikan cahaya dan menolongmu di saat kamu melewati masa gelapmu, di mana kamu merasa hidupmu hancur atau kamu merasa sangat lemah. Di sinilah Dewi Bulan berperan penting untukmu. Karena sesungguhnya kelemahanmu akan sebuah penderitaan ini bisa memberi kamu banyak pelajaran bahwa kesusahan itu memang perlu atau memang dibutuhkan untuk bisa mencapai suatu kebahagiaan itu sendiri. Untuk kalian yang berzodiak Pisces, kalian kebanyakan sering merasa putus asa atau patah semangat bila kalian menghadapi penderitaan hidup atau kesulitan dalam hidup. Dan disinilah peran penting dari Dewi Bulan ini. Karena dia di sini memang menaungimu, jadi dialah yang akan membuka kegelapan itu sehingga kamu bisa menemukan cahaya. Dan Dewi Bulan di sini sepertinya mengajarkan untuk kalian ya Pisces untuk sadar bahwa di dalam kegelapan itu juga terdapat kebahagiaan. Jadi jangan pernah kalian ini putus asa atau patah semangat dalam menjalani hidup ini. Karena Dewi Bulan ini akan menemanimu dalam melewati penderitaan hidupmu. Kelak ketika kamu bisa melewati penderitaan ini, kamu akan mendapatkan berkah yang besar dari Dewi Bulan itu sendiri. Dan di sini Pisces cenderung memiliki karakter yang posesif atas kepemilikan sesuatu. Karakter yang posesif yang terdapat dalam diri Pisces sendiri mewakili kecemburuan yang sangat besar, terutama terhadap pasangan. Cenderung mengatur, mengontrol pasangan. Pisces sendiri orangnya gemar menabung atau berhemat dalam pengeluaran, juga cenderung melindungi kepemilikannya. Sangat berhati-hati dalam pengelolaan uang dan sangat memperhitungkan dalam akuntansi keuangan. Karena di sini keluar kartu cakra ketujuh. Cakra ketujuh itu adalah cakra mahkota ya, atau cakra paling tertinggi yang berada di atas kepala atau tepatnya pada area otak dan sistem saraf atau ubun-ubun, sehingga cakra mahkota ini adalah cakra yang melambangkan kemampuan seseorang untuk terhubung sepenuhnya secara spiritual. Jika cakra ini berkembang secara sempurna, Pisces dapat memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Sayangnya, cakra ketujuh ini juga bisa memiliki dampak yang negatif, semacam kamu mudah cepat depresi atau cepat stres, serta sulit memahami sesuatu dan lebih kepada mengasingkan diri. Tapi jika cakra ini memang berkembang secara sempurna, kamu juga bisa memiliki intuisi yang tepat atau semacam firasat pada dirimu, yang firasat ini bisa menjadi petunjuk untukmu dalam menjalankan kehidupan ini, seperti memberikan kamu tanda-tanda atau sinyal-sinyal yang sangat berguna untuk kamu, misal untuk menentukan sebuah pilihan atau memutuskan suatu keputusan yang memang harus kamu ambil, yang tentunya keputusan itu haruslah keputusan yang tepat. Karena bila keputusan yang salah akan berakibat tidak baik untuk dirimu. Di sini dengan kamu bisa mengembangkan cakra ketujuh kamu dengan baik, kamu akan memiliki insting yang kuat. Oke, aku akan tarik untuk energi Pisces-nya sendiri ya. Energi Pisces. Di
sini ada The Emperor, ada Five of Cups, dan ada Three of Swords. Untuk karakter Piscesnya sendiri, sepertinya ada karakter ketidakdewasaan yang kamu miliki. Juga ada faktor yang membuat kamu ini lemah, misal ada pengganggu yang mengakibatkan kamu sepertinya tidak mampu mengendalikan emosi. Dan kalian ini juga mungkin perlu adanya bimbingan dari orang yang lebih kuat yang bisa memacu kamu untuk bisa mengambil tindakan positif yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan keinginanmu. Pisces sendiri dalam mengambil keputusan sering menggunakan perasaan ketimbang memakai logika. Sesungguhnya Pisces memiliki kemampuan insting yang kuat ya, karena cakra ketujuhnya sangat dominan, tapi seringkali cakra ketujuh itu dikesampingkan. Jadi sangat disayangkan bila tidak dikembangkan. Sisi baiknya, Pisces ini sangat menyayangi keluarganya, terutama sangat dekat dengan ibu, baik yang cowok maupun yang cewek. Hubungan kekerabatan dengan saudara-saudaranya pun juga baik. Pisces cenderung keras dan tidak bisa digoyahkan, keras kepala maksudnya. Tidak bisa tergoyahkan kalau mempunyai keinginan, tapi mudah berbelok. Pisces sendiri adalah pribadi yang menginginkan sosok pendamping yang penurut, pendamping yang suka diatur. Ini untuk Pisces yang pria ya, karena di sini kamu lebih berperan sebagai pengontrol dan pengatur pasanganmu. Seandainya kamu mempunyai pasangan yang tidak bisa menurut atau tidak suka diatur olehmu, hubungan kalian bisa retak. Tapi bila kamu memiliki pasangan penurut, hubungan asmaramu bisa panjang dan langgeng. Dan kamu ini cenderung menyukai lawan jenis yang tradisional. Tradisional di sini aku katakan seorang wanita yang tidak bekerja atau hanya di rumah saja, alias ibu rumah tangga biasa mengurus anak dan suami. Meskipun kebanyakan Pisces terlihat kaku dan kuno, tapi kamu bisa mempercayai kesetiaan pasanganmu. Meskipun kadang kamu kurang terbuka atau kurang bisa mengungkapkan perasaanmu atau bersikap luas terhadap wanita. Kalau aku lihat kamu adalah pribadi yang sepertinya mempunyai jiwa kepemimpinan. Kamu ini juga protektif, namun dengan seiring waktu, kedewasaan dan kesabaran bisa membuat kamu menarik lawan jenismu. Untuk Pisces ceweknya sendiri pun juga cenderungnya menginginkan mempunyai pasangan yang dominan, yang kelak bisa memimpin dan membimbing atau mengatur rumah tangga dengan baik. Dalam kehidupan, Pisces sering mengalami adanya trauma karena kehilangan atau karena kesedihan atau karena sebuah tragedi atau perubahan yang tidak diinginkan. Ketidakdewasaan emosional bahkan bisa juga konsentrasi pada kehilangan, fokus pada perasaan negatif, merasa hidup yang sengsara, adanya penyesalan juga, keputusasaan juga adanya rasa bersalah. Di sini diperlukan tekad ya, agar kamu bisa melangkah maju, menerima bantuan, dan memulihkan dari traumamu. Dengan cara memaafkan orang lain, bisa dengan bergabung dengan masyarakat, dengan cara melepaskan emosi, maupun melepaskan rasa sesal atau malu. Melepaskan kesedihanmu, itu bisa mengatasi rasa putus asamu. Banyak dari kalian sering muncul adanya perasaan yang tidak menyenangkan, seperti melambangkan kesedihan akan peristiwa tertentu. Seringkali Pisces merasa adanya ketidakpuasan, baik itu ketika kejadian yang tidak berjalan seperti yang kamu inginkan, timbulnya perasaan kecewamu karena suatu kondisi yang tidak berjalan sesuai harapanmu. Ketika itulah muncul emosimu, dan lebih parahnya lagi, kamu bisa terjebak di masa lalumu, serta kamu lebih mengasihani dirimu sendiri daripada beralih ke pandangan yang lebih optimis. Di sini kamu seperti kehilangan kesempatan, atau bisa aku ibaratkan kamu ini seperti seseorang yang sama sekali tidak ingin move on atau terlalu terperosok di masa lalu. Jika situasi buruk terjadi pada dirimu, kamu lebih kepada mengisolasi dirimu atau menyepi atau juga menangis terseduh-seduh. Kamu merasa terkucil atau merasa kesepian atau merasa terabaikan. Di sini kalau aku lihat Pisces sendiri sering berduka atau mengalami banyak hal yang membuat kamu bersedih,
Mungkin bisa juga kamu mengalami perpisahan, atau jika tidak, mungkin kamu dan pasanganmu mengalami konflik atau perselisihan, atau hal-hal yang mungkin membuat kamu bersedih ya. Jika hal terburuk terjadi, kamu lebih kepada melankolis dan meratapi kesedihanmu. Bisa jadi kesedihan ini karena kesalahan yang telah kamu lakukan. Mungkin bisa juga kamu masih menyimpan perasaan terhadap mantanmu, atau juga karena ada rasa ketakutanmu akan ditinggalkan oleh pasanganmu. Sedangkan untuk keuangan sendiri, kalau aku lihat bisa sering mengalami kerugian finansial yang signifikan. Hal ini bisa terjadi mungkin juga karena adanya pemborosan, atau bisa juga pinjaman uang kepada seseorang yang belum terbayarkan kembali, atau mungkin juga suatu usaha yang tidak berjalan sesuai keinginanmu. Bisa mengalami kerugian finansial karena berinvestasi atau membelanjakan uang secara sembarangan. Untuk situasi karir, mungkin kehilangan pekerjaan atau kegagalan sebuah perusahaan yang kamu miliki sebagai bisnismu, atau juga bisa kehilangan rekan atau karyawanmu, sehingga mau tidak mau, kamu harus menutup tokomu atau menyerah pada bisnismu ini. Dalam konteks kesehatan, kalau aku lihat di sini lebih kepada masalah kesehatan mental, kecenderungannya kamu menarik diri dari lingkungan atau munculnya kepanikan dalam dirimu sendiri yang berlebihan. Ada kelesuan juga bila apa yang kamu kerjakan tidak sesuai dengan harapanmu. Perasaan seperti merasa gagal dan tidak ingin orang lain tahu bahwa kamu telah mengambil arah yang salah. Untuk keuangan sifatnya vice versa di sini. Ada kecenderungan Pisces bersikap boros dalam membelanjakan uangnya. Ada juga yang berhemat dan lebih menghargai apa yang sudah kamu miliki dengan mengurangi anggaranmu. Mungkin untuk kalian Pisces yang mengalami kemunduran dalam hal karir seperti di PHK, justru dari sinilah kamu akan bisa mengubah kehidupanmu menjadi lebih baik lagi dengan belajar dari pengalamanmu di masa lalu. Karakter Pisces adalah karakter seseorang yang bucin parah ya. Jadi memang penganut paham cinta sejati. Tapi tampaknya hal ini bertolak belakang dengan kehidupan yang dijalani Pisces. Pisces sendiri sering mengalami hal-hal yang menyedihkan bahkan menyakitkan. Adanya kehilangan atau kegagalan dalam sesuatu hal, bisa juga kegagalan di pekerjaan atau perpisahan, atau bisa juga kematian seseorang yang kamu cintai. Situasi yang kamu jalani ini memang sulit, tapi ini diperlukan kemampuanmu ya untuk merangkul kesedihanmu, menjadikan kesedihan ini sebagai pelajaran atau pengalaman yang bisa membantumu untuk tumbuh dan berkembang. Kamu memang perlu proses untuk penyembuhan ketika kamu mengalami hal buruk dalam kehidupanmu. Tapi kamu juga perlu menemukan cara untuk bisa memulai lagi kehidupanmu ke depannya. Mau tidak mau, memang kamu harus bisa menghadapi hal-hal buruk yang menimpamu dan menemukan cara agar kamu bisa menemukan atau menciptakan kembali kebahagiaan dalam hidupmu. Kalau dilihat dari kehidupan yang akan Pisces jalani, tampaknya adanya kesedihan atau penderitaan atau penyesalan dalam sebuah hubungan yang mungkin membuat kamu terluka oleh seseorang. Di sini perlunya kamu merenung kembali tentang hubunganmu, dan kamu pun juga harus mempersiapkan dirimu untuk kemungkinan terburuk. Seperti yang tadi aku bilang di kartu sebelumnya, kamu akan mengalami banyak hal, kejadian-kejadian yang mungkin tidak kamu harapkan. Setiap kali kejadian buruk menimpamu, kamu lebih bersikap melankolis atau sering di posisi stres bila kamu banyak pikir. Jadi di sini kamu memang butuh memperbaiki mood kamu atau butuh waktu ya untuk sendiri. Bila kamu sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, kamu orangnya cenderung susah move on dari masa lalu. Jadi untuk memulai menjalin hubungan baru itu, kamu perlu menyembuhkan dirimu terlebih dahulu. Sembuhkan dari luka sakit hati atau kekecewaan di masa lalumu. Bisa jadi kamu akan beruntung dalam hal menemukan cinta yang baru.
Karena kunci kebahagiaan yang akan kamu raih di sini adalah kamu harus bisa melihat masa lalumu itu sebagai pembelajaran hidupmu. Bagaimanapun juga, namanya juga kehidupan, pasti ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Pisces sendiri sering mengalami kegagalan dalam hubungan asmara, seperti adanya perpisahan atau perceraian atau adanya perselingkuhan ya di dalam asmara kalian. Juga bisa mengalami kehilangan harta benda atau material, dan kartu ini bisa vice versa juga ya, dimana Pisces lah yang mengkhianati atau berperan sebagai pengkhianat cinta itu sendiri. Adanya cinta segitiga ya mungkin bisa terjadi, adanya kecemburuan yang teramat dalam, takut kehilangan pasangan, juga konflik pertengkaran yang menyakiti hati, atau bahkan bisa juga keguguran ya, yang membuat luka dalam. Tapi sesungguhnya Pisces ini adalah pencari cinta sejati. Dan sepertinya bila Pisces menemukan cinta sejatinya, Pisces akan kehilangan juga. Ada kemungkinan Pisces akan kehilangan cinta sejatinya, seperti cinta sejatinya meninggal dunia. Akan ada kehilangan di sini. Kehilangan ini bisa juga bukan meninggal dunia, tapi bisa juga cinta sejatinya itu tidak berjodoh. Jadi di sini Pisces merasakan kehilangan yang teramat dalam. Kecenderungan Pisces memang sering merasa kesendirian dan sering merasa kesepian bila kamu tidak memiliki pasangan, atau ketika setelah putus dari pasanganmu, kamu masih sedih dan belum terbiasa hidup tanpa dia. Dan kalau aku lihat di sini, Pisces ini cenderung susah move on dari masa lalu. Jadi ada fase dimana kamu Pisces sulit atau susah membuka hati terhadap lawan jenis yang mendekatimu. Atau bisa juga kamu bisa mencintai orang lain, tapi kamu di sini mempunyai ketakutan kamu akan terluka lagi, dan ini yang membuatmu tidak bisa sepenuhnya lepas mencintai orang tersebut. Untuk Pisces dalam rumah tangga memang sering mengalami hubungan yang bermasalah. Jadi pasti ada fase di mana kamu merasa sedih dan terluka karena masalah tersebut. Tapi di sini kamu harus tetap kuat untuk bisa menyelesaikan masalahmu. Kamu sering mengalami cinta segitiga di mana pasanganmu berselingkuh, baik secara fisik maupun secara perasaan. Atau bisa juga pihak ketiga ini bukan lawan jenis, melainkan keluarga atau teman atau juga pekerjaan atau hal lainnya. Tapi sekali lagi aku katakan, untuk Pisces, kamu memang harus melewati kepedihan atau kesedihan ini. Tapi percayalah, Dewi Bulan yang menaungimu akan membantu bisa terlepas dari kesedihan ini atau penderitaan yang kamu alami. Kamu bisa bangkit, memulai usaha lagi sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan profesimu, meskipun itu harus kamu lakukan dengan susah payah. Untuk kesehatan mental yang tadi aku katakan, sepertinya kamu memang harus bisa melepaskan rasa sakit sebelumnya untuk bisa menerima energi penyembuhan ya. Karena memang kalau aku lihat ini di sini kamu ada kesulitan melepaskan kebencian atau melepaskan rasa sakit atau melepaskan kesedihan. Kamu harus bisa bangkit dari masa kehilangan dan kesedihanmu untuk awal baru dan perjalanan spiritualmu. Dan fungsi Dewi Bulan ini adalah membantumu bisa keluar dari kesedihanmu, kembali bangkit untuk mencapai apa yang menjadi keinginanmu atau tujuan hidupmu. Oke, aku akan buka kartu lagi ya. Kali ini pesan dari Dewi Bulan untukmu. Apa pesan Dewi Bulan untukmu?
Pesan Dewi Bulan kepadamu, sosok gaib yang menaungimu. Di sini ada listen to your intuition. Diharapkan kamu selalu mendengarkan intuisimu karena kamu memiliki cakra yang dominan ya, yaitu cakra mahkota. Kiranya kamu bisa mengembangkan cakra mahkota itu menjadi sesuatu untuk kamu, sehingga kamu memiliki daya intuisi yang tinggi. Ini bisa untuk membantu kamu dalam melangkah ke depan agar tidak mengalami sebuah kegagalan atau masalah dalam kehidupanmu. Di sini ada kartu sukses. Kamu harus bisa meraih kesuksesanmu. Kamu harus semangat berjuang, jangan pernah patah semangat. Karena sesungguhnya Dewi Bulan yang menaungimu itu akan memberimu kesuksesan asal kamu mau bersabar, asal kamu tidak putus asa dan tidak mudah menyerah. Karena sesungguhnya di dalam penderitaan itu pasti akan ada kebahagiaan yang dapat kamu raih. Don't stop. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti di sini. Kamu jangan pernah menyerah atau putus asa karena memang Pisces ini orangnya mudah banget putus asa dan patah semangat bila mengalami kesulitan hidup atau penderitaan hidup. Jadi di sini Dewi Bulan menyemangatimu agar jangan pernah putus asa. Karena dari setiap kegagalan yang kamu alami atau penderitaan hidup yang kamu alami itu adalah ilmu yang bermanfaat untukmu, untuk kedepannya kamu lebih baik lagi. Jadi itu bisa menjadi pembelajaran untuk hidupmu ke depan, untuk bisa menjadi sukses dan bahagia dan bisa meraih impian yang kamu inginkan. Karena memang Pisces dilahirkan menjadi seorang pemimpi, banyak mimpi yang ingin diraih, dan untuk bisa meraih mimpimu menjadi kenyataan, kamu memang harus berjuang untuk tetap konsisten dalam meraih mimpimu. Oke, sekian dulu readingan dari aku. Semoga readinganku ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video readinganku ini, terutama untuk kalian yang berzodiak Pisces. Tetap support dan dukung channel YouTube aku ya, Farizara Tarot. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya. Juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru aku selanjutnya. Sampai bertemu lagi denganku, Farizara. Bye-bye dan thank you for watching.